Bab 155. Lan Sichu yang kaget. Hutan monster ini sudah berantakan, bumi hitam dan hangus, penuh lubang-lubang besar, pohon-pohon purba menjulang tinggi di mana-mana, semuanya mengeluarkan asap hitam. Tak lama kemudian, ada seorang master dari barat datang dengan mengendarai pelangi ilahi. Dilihat dari jubahnya, lelaki tua itu adalah orang sekte Zeng Yang. Siapa yang sedang melewati hukuman langit? Pria tua itu melirik hutan yang hancur dan sebuah cahaya melintas di mata tua yang keruh itu. Kemudian, wanita cantik setengah baya lainnya berjubah Tao juga muncul di sini. Orang-orang dari sekte King Yun juga datang untuk ikut bersenang-senang. Pria tua sekte Zeng yang melirik wanita cantik paruh baya itu. Aku kebetulan lewat. Wanita cantik paruh baya itu menunjukkan senyum yang memesona. Teman, apakah kamu tahu siapa yang melewati hukuman langit? Aku tidak melihat orang yang selamat dari hukuman langit, mungkin telah meninggal di bawah hukuman langit. Orang tua sekte Zeng yang menjawab dengan acuh tak acuh. Lalu menurutmu siapa yang melewati hukuman langit? Wanita cantik paruh baya itu memandang lelaki tua sekte Zeng Yang. Meskipun dia acuh tak acuh, dia masih ingin mendapatkan beberapa informasi berguna darinya. Pria tua sekte Zeng Yang dengan lembut membelai janggutnya, merenung sejenak, tetapi menggelengkan kepalanya dengan lembut. Mungkinkah itu seseorang dari sekte Han Yue? Kata-kata wanita cantik paruh baya itu cukup bermakna. Sekte Han Yue. Lelaki tua sekte Zeng yang tersenyum tidak setuju. Bisakah sekte Han Yue memiliki orang yang begitu berbakat? Apakah kamu benar-benar berpikir semua orang seperti tubuh Xuanling? Mendengar tubuh Xuanling, wanita paruh baya yang cantik itu sedikit mengernyit. Setelah lebih dari 10 hari, tubuh Xuanling dari sekte Zeng yang kami pasti akan menambah wawasanmu. Pria tua sekte Zeng yang tertawa menggoda, lalu berbalik dan mengendarai pelangi ilahi. Melihat lelaki tua sekte Zeng Yang, cahaya dingin melintas di mata wanita paruh baya yang cantik, tetapi dia juga berbalik dan menghilang. Setelah keduanya, beberapa gelombang orang datang ke hutan yang hancur ini, baik master kultivator mandiri atau master keluarga kultivasi. Ada perbedaan pendapat tentang orang yang selamat dari bencana dan mereka berbicara berkali-kali, tetapi tidak ada hasil lalu pergi. Di sini, Fen Sichuer telah terbang ke puncak gadis giok dengan kecepatan tercepat. Kak, kamu kembali. Melihat kembalinya Fen Sichu, Lan Sichu melompat keluar seperti gadis yang tidak mengenal dunia. Namun, ketika dia melihat Harley Ye yang dibawa Fen Sichu, dia mengerutkan kening dengan tajam. Ini, ada apa? Pergi bicarakan di kolam Yuling. Fen Sichu terbang menuju kolam Yuling dan Lan Sichu buru-buru mengikuti. Masukkan Harley Ye ke dalam kolam Yuling. Fen Sichu buru-buru membuka tas penyimpanan, memasukkan beberapa jenis cairan spiritual dan pil spiritual yang mengandung elemen spiritual yang kuat ke dalam kolam Yuling, lalu membuka formasi pengumpul spiritual di sini. Apa yang terjadi? Bagaimana dia menjadi seperti ini? Lan Sichu melirik Harley Ye yang hanya terlihat mulutnya di kolam, lalu menatap Fen Sichu dengan bingung. Kalian bertemu dengan Master. Fen Sichu menggelengkan kepalanya dengan lembut dan sambil menarik energi spiritual, dia berkata, setelah anak ini maju ke alam Ren Yuan, dia menarik hukuman langit. Hukuman langit. Di samping kolam Yuling, Lan Sichu mendengar jawaban Fen Sichu dengan ekspresi tidak percaya. Kak, kamu bercanda. Bagaimana dia bisa maju alam Ren Yuan dan menarik hukuman langit? Bakat setinggi kakak seperguruan pun tidak pernah menarik hukuman langit. Apa kamu yakin dia yang menarik hukuman langit? Apakah kamu pikir aku bercanda? Fen Sichu masih terus menarik energi spiritual. Bagaimana ini mungkin? Lan Sichuer tanpa sadar menatap Harley Ye, yang tidak sadarkan diri di kolam. Mulutnya sedikit terbuka dan dia tidak dapat berbicara untuk sementara waktu.
Melihat tubuh Harley Ye yang tidak seperti manusia lagi, memang benar dia disambar guntur. Lin Sichu merasakan pusing karena tidak bisa percaya. Setelah 100 tahun berkultivasi, apa yang terjadi hari ini memang telah merusak kognisinya. Bukannya dia belum pernah melihat seseorang yang melampaui hukuman langit, tetapi orang yang melampaui hukuman langit, yang mana yang bukan bakatnya melawan langit, seorang kultivator kecil yang baru saja maju ke alam Ren Yuan menarik hukuman langit, berdasarkan pengalamannya, belum pernah terjadi sebelumnya, juga belum pernah ada preseden seperti itu dalam sejarah dinasti Dacu. Anak ini memiliki bakat bawaan seperti itu. Melihat Harley Ye di kolam renang, Fen Sichu bergumam dan keterkejutan tidak bisa disembunyikan di matanya yang indah. Pada saat ini, tangan Fen Sichu sudah berhenti dan dia menghela nafas lega. Untungnya, kembali tepat waktu. Harley Ye yang hitam di kolam telah terendam oleh air kolam Yuling yang beriak dan bekas luka di tubuhnya pulih dengan cepat berkat obat spiritual. Lin Si, jangan beritahu orang luar tentang ini. Berpaling dari Harley Ye, Fen Sichuer memandang Lin Sichuer. Bahkan tidak bisa mengatakan kepada kakak seperguruan ketua. Lin Sichu bertanya ragu-ragu. Setidaknya tidak bisa mengatakannya sekarang. Fen Sichu berbisik pelan, semakin sedikit orang yang tahu tentang masalah ini, semakin baik. Masalah diafragma alam Tianji telah menyebabkan banyak kegemparan di dinasti Dacu. Mata-mata dari satu partai dan dua sekte yang menyusup di sekte Heng Yue kita masih belum ditemukan sepenuhnya. Demi keselamatan Harley Ye, sebaiknya kita berhati-hati dan... Setelah mengatakan itu, Fen Sichuer berhenti sejenak dan menatap Harley Ye lagi. Selain itu, dia ternyata juga adalah Master Pemurnian Pil. Master Pemurnian Pil. Apakah dia Master Pemurnian Pil? Lin Sichu kembali terkejut dan menatap Fen Sichu dengan ekspresi aneh. Kak, kenapa aku tidak pernah mendengar kamu menceritakannya? Berbicara tentang kali ini, Fen Sichu tidak bisa menahan diri untuk tidak menggosok alisnya. Ekspresinya sedikit aneh. Aku baru tahu, anak ini sebenarnya memiliki api sejati. Api sejati. Jelas, Lin Sichu terkejut lagi dan menatap Harley Ye di kolam lagi dan berkata dengan ekspresi terkejut, Kak, muridmu terlalu misterius. Memang cukup misterius. Fen Sichu menggelengkan kepalanya tanpa daya, lalu berbalik dan menghilang. Aku akan pergi ke paviliun obat spiritual, kamu menjaganya di sini. Setelah Fen Sichuer pergi, Lin Sichuer hanya berjongkok di kolam Yuling, pipinya bergerak maju tanpa sadar, mata indahnya berkedip dari waktu ke waktu, menatap Harley Ye dari atas ke bawah. Ini adalah pertama kalinya dia melihat Harley Ye begitu dekat, hati-hati dan sadar, kultivator kecil yang telah merampas kesucian dia ini telah memberinya terlalu banyak kejutan. Tiba-tiba, pipi Lin Sichu memerah, seolah dia mengingat apa yang terjadi malam itu lagi. Demi kakak, aku tidak akan membunuhmu dulu. Karena tidak berani menatap Harley Ye lagi, Fen Sichuer menyingkir. Di kolam, bekas luka di tubuh Harley Ye pulih dengan cepat. Apalagi teknik rahasia pelatihan tubuh barbar itu aktif dengan sendirinya lagi. Suara tulang-tulang yang bertabrakan di tubuh tak henti-hentinya terdengar dan lengannya yang telah dipatahkan oleh guntur juga tumbuh diam-diam. Pemulihan yang begitu mengerikan, teknik rahasia pemurnian tubuh yang begitu mendominasi, sekali lagi mengejutkan Lin Sichu. Segera, air kolam Yuling berfluktuasi dengan kencang dan elemen spiritual yang terkandung di dalamnya berkumpul ke arah Harley Ye dan diserap oleh tubuh Harley Ye. Kemudian, energi spiritual yang kuat, dengan Harley Ye sebagai pusatnya, membentuk pusaran spiritual energi besar, yang mengalir ke tubuh Harley Ye melalui pori-pori tubuh Harley Ye, disempurnakan oleh api spiritual dan dituangkan ke dalam diafragma. Setelah maju ke alam Ren Yuan, ia langsung melewati hukuman langit.
Harley membutuhkan ini untuk melengkapi energi sejati yang kurang dalam tubuhnya. Sekte Zeng Yang, di sebuah gunung yang indah, sosok berbaju putih berdiri di puncak gunung, ditutupi dengan kerudung, bermandikan cahaya bulan, seperti peri turun ke dunia, murni dan tanpa noda. Orang ini, setelah perhatikan baik-baik, bukankah Nancy Ji? Di belakangnya, seorang murid perempuan berpakaian putih naik dari bawah, pertama-tama membungkuk hormat kepada Nancy Ji kemudian berbisik, "Kakak seperguruan Ji, aku sudah tanyakan, Sekte Heng Yue tidak memiliki murid bernama Chen Ye." "Tidak ada." Nancy Ji sedikit mengernyit, dengan suaranya dingin dan indah bergumam, "Mungkinkah dia berbohong padaku?" "Jangan khawatir, kakak seperguruan, itu akan menjadi pertandingan 3 sekte dalam 10 hari. Kalau seperti yang kakak seperguruan katakan, orang itu pasti akan datang." "Semoga saja." Bersambung.